Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur kuning Maya. Bagaimana kalian teman-teman? Masih puasa Ramadan? Semoga kita selalu sehat ya. Nah, hari ini aku mau buat untuk ngisi toples lebaran, yaitu sagu keju. Ini kue jadul banget dari zaman aku kecil sampai sekarang tuh kue sagu nggak ngebosenin, malah kepingin terus ya. Oke, hari ini aku buat, kita langsung ke bahan-bahannya aja. Nah teman-teman, ini aku pakai sagu tani ya, mereknya Alini tuh, itu sagu tani ya, bukan tapioka. Kalau tapioka beda bahan ya. Nah ini tapioka pakai daun pandan selama 10 menit sampai dia ringan, lalu kita dinginkan. Jadi aku nih sangkarnya semalam, nah paginya udah dingin kan, baru kita buat ya. Nah ini gula halus, ini aku pakai margarin, ini butter, aku pakai golden churn. Jadi selera, kalau mau butter semua boleh, kalau mau margarin semua boleh, itu beda rasa aja ya. Nah ini pakai santan kental, aku pakai santan yang instan. Ini kuning telur. Nah ini kejunya, aku kebetulan punya sedikit keju edam, jadi aku campur nih keju edam sama keju cheddar. Jadi ini sengaja aku parut halus supaya nanti pas nyemprot kita nggak nyangkut-nyangkut ya. Kalau teman-teman mau full edam boleh, kalau mau full cheddar juga boleh. Oke. Nah aku mau nyangrai dulu sagunya. Ini aku pakai sagu ya, ini tepung sagu merek Alini ya, jadi ini sagu ya, bukan tapioka. Ini karena aku nasi pakainya banyak, sekitar 900-an, jadi aku mau sangrai sekitar sekilo 1 oz ya. Soalnya kan kalau udah disangrai dia beratnya berkurang nih, tambah 100 gram ya. Nah supaya harum aku tambahin daun pandan ya. Ini udah aku potong-potong 6 lembar biar harum ya. Ini kita aduk-aduk aja, apinya kecil. Nanti dia kalau ini kira-kira 10 menit ya, dia nanti kalau udah 10 menit tuh ringan, diaduk tuh ringan sekali. Makanya takutnya nanti begitu udah disangrai gini beratnya berkurang, jadi kita lebihin. Kalau misalnya teman-teman mau buat setengah kilo, dilebihin lah ya, 100 gram gitu. Ini kita aduk-aduk terus ya, takut bawahnya nanti gosong. Nah kan udah semakin ringan ya tuh, ini pelan-pelan ya teman-teman, dia kalau kencang-kencang langsung pada berterbangan. Pokoknya sampai daunnya nih kering ya. Oke, ini udah terasa ringan ya, kita matikan aja. Ini kita dinginkan, wajib banget kita dinginkan ya. Nanti kita pindahin ke wadah lain, lalu nanti kita ayak, oke? Nah ini aku pakai mixer. Kalau teman-teman nggak punya boleh juga pakai whisker ya. Ini aku karena banyak, jadi aku pakai mixer ya. Ini butter. Margarin. Merek apa aja ya? Ini gula halusnya aku ayak dulu. Dia kalau suka berintil tuh. Tuh berintil kan, kita giniin aja. Mix rendah dulu ya, karena ada gula. Biasanya kalau mixernya speednya tinggi nanti dia berterbangan. Nah kalau udah rata bisa dinaikkan speednya ya. Teman-teman jangan fokus ke mixernya, ini mixernya ini mixer jadul banget. Udah berapa tahun ya, 20 tahun lebih.
kita masukkan kuning telur ya. Ini kita kocok rata ya. Keju, ini kejunya udah aku parut semalam ya, jadi masukin kulkas, jadi dia agak kering-kering ya, biar nanti rasanya krenyes-krenyes gitu ya. Kita masukin kejunya. Kita aduk aja. Asal rata aja ya. Kita masukkan santan sedikit-sedikit, gantian sama sagu ya yang udah aku sangrai, udah dingin nih. Pastiin dingin ya, jangan panas-panas, nanti kuahnya melebar. Ini sagunya udah aku saring ya, udah aku saring, jadi kita masukkannya jangan langsung, kita bertahap ya. Jadi nanti kalau misalnya adonannya keras bisa tambah santan. Ini adonannya harus lembut, harus lembek ya, karena kalau keras nggak bisa dicetak nanti tangan kita. Nah, masukin santan lagi. Oke, kita masukkan sisa sagunya ya, semua. Kalau teman-teman mau buat sedikit, bisa aja pakai whisker ya, aduk-aduk aja atau pakai spatula. Nah, teman-teman, adonannya seperti ini ya, jadi dia lembek-lembek ya. Jadi nanti gampang disemprotnya ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam piping bag ya, kertas poli juga. Ini kita masukkan dulu. Oh ya teman-teman, ini splitnya, nozzle-nya ini biasanya untuk seperti keju tuh yang ini ya, yang Wilton 4B, Wilton ya 4B ya. Nah ini selera mau bentuknya seperti ini atau yang seperti ini, itu selera aja bentuknya ya. Oke. Ini teman-teman jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit aja karena nanti makannya susah ya. Jadi sedikit-sedikit aja kita masukin ya, begini aja. Nanti ini kita gunting. Nah teman-teman, ini udah aku bagi 6 bagian ya, supaya nanti aku nyetaknya nggak terlalu susah. Bisa juga plastik yang piping bag yang panjang. Nanti itu kalau nyemprotnya jangan langsung dari atas sini, itu pegel. Jadi kita potong gini sambil kita pegang gini, mencet. Nanti udah habis tinggal majuin lagi gitu dan seterusnya ya. Nah ini kita gunting. Soalnya teman-teman, ini adonannya kalau nggak dimasukin ke piping bag itu takutnya kering ya. Nah ini kita gunting. Ini kita pakai plastik 2, plastik segitiga ya. Ini untuk nozzle-nya kita pakai nomor 4B Wilton ya. Nah seperti ini kita masukkan. Jadi biar kokoh ya, jangan takut jebol. Teman, ini loyangnya boleh diolesin tipis-tipis sama margarin. Nah aku pakai kertas ya. Ini baking papernya bisa dipakai berulang kali ya. Oke. Ini mau model, misalnya mau model ring gini ya. Misalnya mau model bulat kayak gitu.
Nah ya, misalnya mau model kayak gini atau mau model gini. Nah ini selera aja ya, mau model ini atau model ini ya. Oke. Supaya cantik kita tutup ujungnya itu pakai keju. Teman-teman mau yang panjang atau yang halus ya, itu mah selera ya. Kita kasih di sini. Di ujungnya sini ya, jadi kayak cincin berlian. Nah teman-teman, kalau naruh keju jangan banyak-banyak ya, sedikit-sedikit dulu. Soalnya nanti kan takut kering, jadi sedikit-sedikit dulu, baru kita parut lagi gitu ya. Nah kan cantik ya. Ini nggak harus keju ya teman-teman. Misalnya teman-teman sukanya apa gitu, boleh lah, apa kismis. Tapi namanya sagu keju ya, keju ya. Oke, ini siap aku panggang ya. Udah aku panasin ya, 130, bisa juga 150, api atas bawah. Kira-kira kita lihat dulu setengah jam atau 35 menit ya. Ini api atas bawah ya, selama setengah jam dulu. Kalau misalnya kurang tambah 5 menit. Oke. Nah teman-teman, kalau misalnya dirasa kurang bagus, kita ambil aja begini ya. Misalnya kita angkat gini nggak apa-apa. Misalnya ini kan kecil nih, kita angkat gini aja ya. Nah gitu, kita ganti lagi. Nah teman-teman, karena aku buatnya banyak, ini mau aku dipanggang di oven gas ya, karena oven listrik aku kecil ya. Jadi aku ini api bawah aja, di rak atas, soalnya takut gosong kan. Ini sekitar 35 menitan ya. Ya, jadi 130-an api bawah. Alhamdulillah teman-teman, ini yang pertama yang di oven listrik ya, ini udah matang, kejunya udah agak kecoklatan. Kita diamkan dulu. Dia kan kalau masih gini kan masih lembut ya, kita diamkan dulu sampai kering, baru kita dinginkan, baru masukin toples dah. Ini udah dingin sebagian ya, ini yang di sini udah dingin, masih ada 2 loyang di oven ya. Jadi kita nunggu, kita masukin toples. Nah teman-teman, ini yang penting bawahnya udah matang nih ya, bawahnya udah matang. Nah kalau yang ini memang agak matang, aku memang seneng yang agak garing, jadi bukannya gosong ya, jadi kertak banget gitu, renyah ya. Ini selera aja, mau yang putih atasnya bawahnya matang atau mau yang kayak gini ya. Sekarang kita susun toples. Nah toplesnya ini sesuaikan aja sama teman-teman. Teman-teman misalnya punyanya yang kayak gimana ya.
sebagian udah masukin aku toples ya, sebagian lagi belum, makanya ini masih hangat, jangan dimasukin toples, jadi betul-betul dingin ya. Nah teman-teman, aku pakai hampir sekilo, ini jadinya segini banyak. Nah misalnya teman-teman mau jualan, tinggal dikemas saja, mau toplesnya mau yang mana, yang sesuaikan aja, yang mau seperti ini atau seperti ini, atau ada yang cantik lagi. Nah ini pakai stiker aku karena aku yang buat. Kalau teman-teman mau jualan ya pakai stiker teman-teman dong. Oke, ini teman-teman, tandanya ini nggak melebar tuh, lihat bawahnya udah matang ya. Jadi dia atasnya putih, bawahnya matang tuh ya, jadi aman. Oke. Nah teman-teman, ini kan aku buatnya dari siang ya, pagi, jadi kan masih lama maghrib, jadi aku belum bisa nyicip. Ini kita lihat aja matangnya kayak gimana tuh ya. Bawahnya nih coklatan, atasnya gini. Kalau mau putih gini, ini selera. Mau yang putih seperti ini, bawahnya matang. Mau yang seperti ini. Kalau aku sih sukanya yang agak kecoklatan, jadi harum nih. Lihat ya, kita petik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini matang ya. Nih kita petik. Tuh, petek gitu, renyah banget. Jadi dia nih renyah, bukannya garing petok itu ya, karena kan pakai butter. Ini jadi kalau masuk mulut tuh langsung lumer, karena aku masih lama maghrib, jadi aku belum bisa nyicip ya. Oke teman-teman, sampai sini saja video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum, bye.